3 ayam petelur untuk kebutuhan gizi anak. Kecil kandangnya, melimpah hasilnya. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk, kita lanjut lagi. Aku mau mulai dari pengakuan kecil yang jujur banget. Aku dulu itu tipe orang yang kalau lihat taman cuman mikir soal rapi dan cantik. Bukan soal guna, bukan soal nilai, pokoknya asal hijau dan nggak kelihatan gersang. Setiap pagi aku nyapu halaman, nyiram tanaman hias, buang daun kering, terus masuk rumah sambil mikir, capek juga ya ngerawat sesuatu yang cuma buat dilihat. Dan di satu titik hidup, biasanya pas akhir bulan, pas buka catatan pengeluaran, aku berhenti cukup lama di teras, melihat halaman yang tiap hari aku rawat, dan muncul satu pertanyaan yang agak nyebelin. Ini tanah kerja buat aku, atau aku yang kerja buat tanah? Karena jujur aja, hidup makin kesini makin kerasa beratnya. Bukan karena gaya hidup mewah, tapi karena kebutuhan dasar naik pelan-pelan tapi konsisten, listrik, air, makan, sekolah anak. Dan yang paling bikin kepikiran itu gizi. Aku pengen anak-anak makan sehat, tapi tiap ke pasar rasanya harga suka naik duluan sebelum aku sempat mikir. Dan di situ aku mulai sadar. Masalah keuangan keluarga itu sering bukan soal kurang kerja keras, tapi kurang strategi kecil yang konsisten. Dari situlah aku mulai melihat halaman rumah dengan cara berbeda. Bukan lagi sebagai taman, tapi sebagai potensi. Awalnya aku nggak langsung mikir besar. Aku nggak langsung mikir panen melimpah. Aku mikir sederhana aja. Apa sih yang sering kita beli tiap minggu? Cabe, daun bawang, sayur hijau. Hal-hal kecil yang kelihatannya sepele tapi kalau dijumlahin ternyata lumayan. Aku mulai dari situ. Dan ini penting banget. Mulai dari yang sering dipakai, karena kesalahan pertama, orang itu sering pengen nanam yang kelihatan keren. Tanaman buah yang aneh, nggak jelas tanaman langka, yang ujungnya mati karena nggak keurus. Aku pilih yang logis, yang tiap hari kepakai. Jadi setiap kali petik hasil, otak langsung nyambung ke penghematan. Contoh paling nyata itu cabai. Dulu tiap beli rasanya nyesek, sedikit mahal, tapi nggak beli ya, masakan hambar, begitu nanam sendiri. Walaupun hasilnya nggak langsung banyak, ada rasa tenang. Karena tahu kalau besok harga naik lagi, kita masih aman. Dan lucunya, dari situ rasa percaya diri tumbuh, bukan percaya diri sok jago bertani, tapi percaya diri sebagai orang tua yang pelan-pelan bisa nyiapin kebutuhan keluarga. Lalu aku lanjut ke prinsip kedua, jangan bikin taman ribet. Ini penting banget karena kebanyakan orang gagal bukan karena malas, tapi karena terlalu ambisius di awal, desain macam majalah, rak susun, sistem aneh-aneh, ujungnya capek sendiri. Aku pilih yang sederhana, yang bisa aku rawat sambil ngantuk pagi hari, yang gak bikin stres, karena taman cerdas itu harus bikin hidup lebih ringan, bukan nambah beban. Aku pakai pot bekas, wadah seadanya, yang penting fungsinya jalan. Dan dari situ aku belajar satu hal, konsistensi itu lebih penting dari kesempurnaan. Lebih baik taman jelek tapi hidup daripada taman cantik tapi cuman foto doang. Lalu masuk ke prinsip ketiga, taman itu harus punya ritme. Ini jarang dibahas, tapi penting. Ritme itu artinya ada yang dipanen cepat, ada yang dipanen lama. Jadi tiap minggu selalu ada hasil, walaupun kecil. Ini penting secara psikologis. Karena hasil kecil yang rutin itu bikin semangat bertahan. Contoh nyata, sayur daun panennya cepat, sementara tanaman lain pelan-pelan. Setiap kali ada yang bisa dipetik,
Rasa capek langsung kebayar. Dan di situ aku sadar, taman itu bukan cuma soal hasil fisik, tapi soal rasa berhasil. Masuk ke prinsip berikutnya, libatkan anak dalam kegiatan ini. Ini bukan cuma soal bantu nyiram, tapi soal pendidikan hidup. Anak-anak lihat langsung proses. Dari tanah, dari benih, dari gagal, dari mati, sampai tumbuh lagi, mereka jadi ngerti makanan itu nggak instan. Dan ini kejadian nyata. Suatu hari, anakku nolak makan sayur. Aku ajak dia ke halaman. Aku tunjuk tanaman yang dia siram sendiri. Dan dia cuma bisa diam melihat, akhirnya dia makan. Bukan karena dipaksa, tapi karena merasa punya. Dan itu momen yang gak bisa dibeli. Lalu prinsip berikutnya yang sering diremehkan, catat penghematan. Bukan buat pamer, bukan buat hitung detail ribet, tapi buat sadar. Karena banyak orang gagal melihat manfaat taman produktif. Karena nggak pernah menghitung apa yang nggak jadi keluar. Setiap kali nggak beli sayur, aku catat pelan-pelan. Dan ketika aku lihat sebulan, ternyata ada angka yang lumayan. Bukan bikin kaya, tapi bikin napas lega. Dan itu yang sering kita butuhin. Napas lega masuk ke bagian yang paling sering bikin orang ketawa. Ayam, iya, aku juga dulu mikir pelihara ayam di rumah itu ribet, bau, berisik. Sampai aku coba, pelan-pelan aku coba pelihara 3 ekor ayam aja. Kandang kecil, di pojok, dan hasilnya telur rutin, anak senang, gizi aman. Ini bukan soal jumlah, tapi soal kestabilan. Setiap pagi, ada rutinitas kecil, nengok kandang, ngambil telur, dan selanjutnya ternyata bukan cuma soal telur, tapi soal rasa cukup. Prinsip berikutnya, jangan malu mulai kecil. Ini penyakit banyak orang. Takut dibilang main-main, takut dibilang enggak serius. Padahal hidup keluarga itu bukan panggung. Enggak perlu tepuk tangan, yang penting jalan. Taman kecil, ayam sedikit, hasil cukup. Dan lama-lama, kalau mau nambah, baru tambah. Terakhir, dan ini paling penting buat aku. Ubah cara pandang, taman itu bukan proyek, tapi proses. Bukan target, tapi perjalanan. Ada hari malas, ada hari gagal, ada tanaman mati. Dan itu normal. Yang penting kita terus jalan. Karena pada akhirnya, taman cerdas itu bukan tentang desain, bukan tentang hasil besar, tapi tentang keputusan kecil yang diambil hari ini, biar hidup besok sedikit lebih ringan. Dan kalau kamu sekarang lagi duduk, lihat halaman, lihat sudut kosong, mungkin itu bukan ruang sisa, tapi peluang yang lagi nunggu dipakai. Pelan-pelan aja, nggak perlu sempurna, yang penting mulai. Demikian cerita kita kali ini, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat ya!